Saudara, kurang dari 2 pekan, KPK kembali menetapkan seorang menteri sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dana bansos COVID-19. Kepala PD Saranajaya yang menjadi tersangka karena kasus dugaan korupsi tanah di DKI ini. Di tahun 2004, Muhammad Tamzil sempat terjerat kasus tindak pidana korupsi. Mereka diduga korupsi sejak tahun 2007 hingga 2017 dengan mengadakan proyek-proyek fiktif. Edi ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan hingga 14 Desember mendatang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan perpajakan 2016 hingga 2017. Pengadaan KTP elektronik ini menyedot perhatian publik. Setelah hampir 6 tahun jalan di tempat, kini kasus menyebabkan negara menderita kerugian dengan nilai fantastis. KPK akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang Andi Zulkarnain Malarangeng atau Coel Malarangeng. Teka-teki siapa dalang di balik skandal Bank Senturi kembali mencuat seiring pemberitaan media asing tentang dugaan konspirasi dan pencucian uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas M, mata kuliah Pengelolaan Keuangan Publik, program studi S1 Akuntansi Universitas Airlangga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Veva Melia Alamanda dengan 3 NIM terakhir 041. Saya Zumratul Mirrofia dengan NIM terakhir 044. Saya Rofia Sinadiva dengan 3 NIM belakang 061. Saya Siti Nur Aisyah dengan 3 NIM belakang 075. Di sini kami akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah ini yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan. Nah, subtopik yang kami pilih yaitu gratifikasi ilegal. Serta dosen pengampu mata kuliah ini, Bu Erina Sudaryati. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu regulasi, pohon fraud, definisi gratifikasi, penjelasan gratifikasi, dan yang terakhir adalah kasus. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenal dulu regulasi-regulasi yang mengatur mengenai pemberantasan tindak korupsi. Regulasi-regulasi yang mengatur mengenai pemberantasan tindak korupsi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengapa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu diubah? Karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fraud tree atau pohon fraud. ACFI membuat suatu klasifikasi yang disebut fraud tree, yaitu sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan. Secara umum, klasifikasi fraud tree ini terbagi menjadi 3, yaitu korupsi atau corruption, kemudian penyimpangan atas aset atau asset misappropriation, dan pernyataan palsu atau fraudulent statements. Bagian 1, corruption. Korupsi merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan. Ada 4 jenis korupsi yang dapat dilakukan. Pertama, ada conflict of interest. Konflik kepentingan muncul ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam kegiatan yang dilakukannya. Contohnya ada purchase schemes dan sales schemes. Yang kedua, bribery.
Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi seorang petugas dalam melakukan pekerjaannya menurut hukum. Para petugas tersebut mungkin dipekerjakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang atau oleh organisasi swasta. Contohnya invoice kickbacks atau suap faktur. Ini merupakan salah satu bentuk penyuapan dengan si penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Contoh lainnya ada bid rigging, merupakan korupsi dalam hal penjualan yang merupakan permainan dalam tender. Yang ketiga, illegal gratuities. Gratifikasi ilegal merupakan pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Hal ini melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang telah dilakukan. Ini mirip dengan penyuapan, tetapi transaksinya terjadi setelah fakta pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya ada hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, atau hadiah perpisahan. Yang keempat, economic extortion. Pemerasan ekonomi merupakan penggunaan kekuatan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Item yang berharga itu dapat berupa aktiva keuangan atau ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani. Bagian yang kedua, asset misappropriation. Penyalahgunaan aset merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang pertama, penyalahgunaan kas. 1. Larceny atau pencurian. Artinya kas dicuri setelah kas dicatat pada buku perusahaan. Of cash on hand yaitu ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. From the deposit yaitu slip deposito yang diubah atau disalahgunakan. 2. Skimming. Artinya kas dicuri sebelum dilakukan pencatatan pada buku perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan sales dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat, unrecorded atau understated. Kemudian receivable dengan ciri meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan kas, write-off schemes, dan lapping schemes. Kemudian ada refunds. 3. Fraudulent disbursement terjadi ketika arus kas uang sudah terekam dalam sistem. Fraudulent disbursement ini dapat dilakukan dengan billing schemes, merupakan skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Kemudian payroll schemes menerapkan skema permainan melalui pembayaran gaji. Jadi perusahaan melakukan pembayaran klaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Kemudian check tampering yaitu pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditujukan untuk pihak lain. Kemudian register disbursement schemes yaitu pelaku memasukkan input yang salah pada cash register untuk menutupi uang yang diambil. Yang kedua, penyalahgunaan inventory and all other assets. 1. Misuse yaitu penyalahgunaan. Contohnya yaitu penyalahgunaan aset. 2. Larceny yaitu pencurian. Contohnya yaitu pencurian assets, request and transfers, false sales and shipping, purchasing and receiving, dan unconcealed larceny. Bagian ketiga, fraudulent statements. Hal ini berkaitan dengan fraud management. Laporan keuangan harus memberi keuntungan bagi pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, laporan tersebut tidak sekadar sarana untuk menutupi atau mengaburkan tindakan kecurangan. Terdapat dua jenis fraudulent statements yang dapat dilakukan. Yang pertama, financial. Contoh 1, assets or revenue overstatements, yaitu ada timing differences, merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi yang berbeda dengan waktu yang sebenarnya. Kemudian,
fictitious revenues merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat penjualan barang atau jasa yang sebenarnya tidak terjadi dan penjualan fiktif pada customer palsu. Kemudian, concealed liabilities and expenses merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan dengan tidak mencatat hutang atau biaya yang sebenarnya. Kemudian, improper disclosures merupakan bentuk kecurangan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan yang terjadi. Kemudian, improper assets valuation merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan dengan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum. 2. Assets or revenue understatements. Yang kedua, non-financial, yaitu ada employment credentials, internal documents, dan external documents. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Dalam arti luas, bentuk pemberian tersebut meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai gratifikasi. Nah, sebenarnya kenapa sih gratifikasi ini perlu dilaporkan? Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, di mana penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong penyelenggara negara bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Lalu, apa sih perbedaan dari gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sendiri ini berhubungan dengan jabatan, bersifat insentif, tidak membutuhkan kesepakatan. Contohnya, ketika pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam kepengurusan perizinan. Lalu, untuk suap sendiri ini bersifat transaksional, jadi ada pertemuan kehendak dari pemberi dan penerima, lalu umumnya dilakukan secara tertutup. Contohnya ketika seorang pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan sebuah proyek. Lalu untuk pemerasan sendiri, itu terdapat adanya permintaan sepihak dari pejabat, yaitu penerima, lalu bersifat memaksa, dan terdapat penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya, ketika pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan, maka akan digugurkan dalam proses tender. Berdasarkan PMK nomor 227 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat beberapa kategori gratifikasi, yaitu meliputi dua kategori, antara lain ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan sendiri, ini merupakan gratifikasi yang diterima dan atau ditolak oleh ASN Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Sedangkan bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi yang pertama adalah pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Yang kedua, keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Yang ketiga, manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Yang keempat, perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan. Yang kelima, hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi
sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan dan berlaku umum. Yang keenam, hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang ketujuh, penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedelapan, hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang kesembilan, kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Yang ke-10, kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Lalu yang ke-13, pemberian terkait dengan musibah atau bencana sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. Yang ke-14, pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberian yang sama sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Yang ke-14, pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 setiap pemberian per orang dengan total pemberian tidak melebihi dari Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberian yang sama sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan. Yang ke-15, pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Yang ke-16, pemberian cenderamata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan. Berikutnya, kita akan membahas salah satu kasus terkait gratifikasi ilegal yang berjudul mantan Bupati Bogor, Rahmat Yassin, menerima gratifikasi dari SKPD di Kabupaten Bogor berupa uang senilai 8,9 miliar, tanah, dan kendaraan. Selanjutnya, kita akan menganalisis salah satu kasus gratifikasi berdasarkan 5W1H dengan judul mantan Bupati Bogor bernama Rahmat Yassin menerima gratifikasi dari SKPD di Kabupaten Bogor berupa uang senilai 8,9 miliar, tanah, dan kendaraan. Nah, untuk analisis yang pertama mengenai 5W1H yaitu what, di mana mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah satuan kinerja perangkat daerah SKPD Kabupaten Bogor dalam bentuk uang 8,9 miliar, tanah persegi dengan ukuran 170x447 meter, dan mobil mewah merek Toyota Alphard Velfire G 2400cc tahun 2010 warna hitam senilai 773.855.000. Selanjutnya analisis 5W yaitu Adawu, di mana terdapat 3 pelaku di dalam kasus ini. Yang pertama yaitu mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin sebagai terdakwa penerima gratifikasi. Yang kedua, seorang pengusaha bernama Rudi Wahab sebagai pemberi tanah. Dan yang ketiga, rekanan kontraktor sekaligus tim suksesnya bernama Rudi Ferdian. Nah, untuk analisis 5W selanjutnya yaitu when, penerima gratifikasi ini berupa uang terjadi sejak tahun 2009 sampai 2014 atas permintaan Rahmat Yassin sendiri guna kepentingan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2013 dan pemilihan legislatif 2014. Nah, analisis selanjutnya mengenai 5W yaitu where, di mana transaksi gratifikasi ini terjadi di pendopo Bupati Bogor. Untuk selanjutnya yaitu why, di mana
terpidana telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Untuk analisis selanjutnya, yaitu how Jaksa Eksekusi KPK Irman Yudiandri telah selesai melaksanakan putusan dengan cara memasukkan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, serta kewajiban membayar pidana denda sebesar 200 juta. Apabila tidak bisa membayar, denda itu bisa digantikan kurungan penjara selama 2 bulan. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.